Soal nomor 11, patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak A. Ibu, B. Ayah, C. Campuran, D. Keturunan pertama, atau E. Anak laki-laki pertama. Patrilineal. Kita ingat-ingat ya, patrilineal. Oke. Bagaimana kemudian menghitung kekerabatan atau susunan keluarga itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut sebagai bentuk keluarga bilateral, dan ada yang disebut sebagai keluarga unilateral. Ini menghitung sistem kekerabatan ya. Kekerabatan atau keluarga. Ada bilateral dan ada unilateral. Keluarga bilateral berarti menghitung kerabat dari kedua pihak atau dari pihak ayah dan ibu. Dua-duanya merupakan kerabat. Sedangkan unilateral itu hanya dari satu pihak saja. Dari satu pihak saja, ayah atau ibu. Jadi karena memang hanya dari satu pihak. Nah, unilateral ini nantilah yang dibagi menjadi dua. Ada patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal, PA itu berarti menghitung kerabat dari garis keturunan ayah. Garis keturunan ayah. Misalnya dalam masyarakat Batak, itu menerapkan patrilineal. Sebaliknya matrilineal berarti menghitung kerabat dari garis keturunan ibu. Oke, contohnya adalah masyarakat Minang. Sudah ketemu ya jawabannya? Patrilineal berarti menghitung kerabat dari garis keturunan ayah. Jawabannya adalah B. Soal nomor 12. Berikut ini merupakan contoh dari fungsi laten lembaga pendidikan. Adalah 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Mempersiapkan individu untuk mencari nafkah. 3. Membangun jaringan sosial. 4. Menanamkan keterampilan baru. Contoh fungsi laten lembaga pendidikan. Oke, kita ingat semua fungsi laten dari lembaga pendidikan. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, membangun jaringan sosial. Yang ketiga, menunda kedewasaan atau memperpanjang masa ketidakdewasaan. Kemudian, menyediakan sarana pembangkangan. Dan satu lagi, mempertahankan sistem kelas sosial. Ini merupakan fungsi laten dari lembaga pendidikan. Berarti pilihan jawaban 1 dan 3 benar. Pilihannya adalah yang B. Mempersiapkan individu mencari nafkah ini termasuk yang manifest ya. Ini juga termasuk manifest. Soal nomor 13. Sebagai sebuah institusi pendidikan, universitas menghasilkan lulusan yang mampu mengemukakan pendapat, mandiri, dapat bekerja sama, dan menguasai keterampilan-keterampilan bermasyarakat dan lainnya. Hal ini searah dengan tujuan lembaga pendidikan yang tercakup dalam 1. Nilai pendidikan. 2. Status pendidikan. 3. Tujuan pendidikan. 4. Kurikulum tersembunyi.
Universitas harus bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang mampu mengemukakan pendapat, yang mandiri, dapat bekerja sama, menguasai keilmuan, serta keterampilan-keterampilan bermasyarakat. Hal ini searah dengan tujuan lembaga pendidikan. Dari awal sudah dikatakan bahwa ini sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan. Tercakupnya di mana? Tentu saja di tujuan pendidikan. Nomor 3 benar, nomor 1 tentu juga benar. Status? No. Status pendidikan yang bagaimana? Kurikulum tersembunyi ini jelas tidak. Maka tujuan lembaga pendidikan ini tercakup di dalam nilai-nilai pendidikan dan tujuan pendidikan. 1 dan 3 benar. Pilihannya adalah B. Soal nomor 14, lembaga ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut, kecuali 1. Mengatur pola konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan. 2. Membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa. 3. Mempermudah masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa. 4. Memenuhi kebutuhan tersedianya tempat tinggal. Kita akan ingat dulu apa saja yang termasuk fungsi lembaga ekonomi. Fungsi-fungsi dari lembaga ekonomi, terutama manifestnya ya, kita akan bahas. Yang pertama, lembaga ekonomi berfungsi untuk mengatur proses produksi, proses distribusi, serta konsumsi masyarakat. Yang kedua, lembaga ekonomi memberi pedoman tentang apa saja. Yang pertama adalah tentang upaya untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian yang kedua, memberi pedoman juga tentang apa? Untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa. Kemudian memberi pedoman penggunaan tenaga kerja. Tenaga kerja. Dan pengupahannya itu juga diatur. Dan yang terakhir adalah memberi pedoman serta aturan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini semua merupakan aturan yang ada di lembaga ekonomi. Karena yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan. Mengatur pola konsumsi itu termasuk fungsi lembaga ekonomi, membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa itu juga fungsi lembaga ekonomi. Mempermudah masyarakat memproduksi itu juga termasuk lembaga ekonomi. Yang bukan, karena yang ditanyakan kecuali berarti yang nomor 4. Nomor 4 saja jawabannya D. Soal nomor 15. Seorang nelayan setelah menangkap ikan, dia juga langsung menjual hasil tangkapannya di pasar. Kegiatan ekonomi nelayan tersebut termasuk telah melaksanakan 2 fungsi sekaligus, yaitu 1. Industri, 2. Pemasaran, 3. Konsumsi, 4. Produksi. Kita cari dulu. Dikatakan bahwa nelayan ini melaksanakan 2 fungsi sekaligus. Fungsi apa yang dimaksud? Pertama, nelayan ini menangkap ikan. Oke. Kemudian menjualnya. Menangkap ikan termasuk proses produksinya nelayan. Dia mencari ikan, itu berarti dia memproduksi. Kemudian menjual, ini proses distribusi atau pemasaran.
Berarti benar bahwa nelayan ini sudah melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu produksi dan pemasaran. Nomor 2 dan 4 benar, berarti pilihan jawabannya adalah C. Soal nomor 16, faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat dalam membentuk lembaga ekonomi adalah adanya kebutuhan 1. Produksi 2. Konsumsi 3. Pemasaran 4. Persaingan bisnis. Di sini yang ditanyakan adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur 3 proses dasar, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini adalah 3 proses dasar yang diatur dalam lembaga ekonomi. Maka yang benar jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Distribusi sama dengan pemasaran ya, teman-teman tentu sudah tahu. Nomor 1, 2, dan 3 benar, berarti pilihan jawabannya adalah A. Soal nomor 17, menurut Horton dan Hahn, yang termasuk fungsi laten dari lembaga agama adalah 1. Doktrin tentang hubungan antara kekuatan adi kodrati atau Tuhan dan manusia. 2. Ritual pelaksanaan atau praktek keagamaan yang melambangkan doktrin agama. 3. Penyedia jasa seperangkat norma untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Yang ditanyakan adalah fungsi laten dari lembaga agama, dari tokohnya Paul B. Horton dan Chester L. Hahn. Oke, Horton dan Hahn pertama mengungkapkan bahwa agama memiliki 3 fungsi manifest, yaitu yang pertama, doktrin tentang hubungan antara kekuatan Tuhan dan manusia. Ini merupakan fungsi manifest dari lembaga agama. Yang kedua, lembaga agama juga mengatur ritual pelaksanaan atau praktek keagamaan. Ini juga merupakan fungsi manifest. Yang ketiga, agama sebagai penyedia jasa seperangkat norma untuk menentukan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Ini juga fungsi manifest. Berarti yang termasuk fungsi laten adalah nomor 4 saja. Solidaritas sosial ini merupakan fungsi laten dari lembaga agama. Sedangkan fungsi yang disebutkan yang lain itu merupakan fungsi manifestnya atau fungsi yang diharapkan dari lembaga agama. Pilihan jawaban 4 saja yang benar, maka kita jawab D. Soal nomor 18, sebelum pelaksanaan ujian nasional, seluruh siswa dan guru sekolah melaksanakan doa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kegiatan tersebut menunjukkan lembaga agama berfungsi sebagai 1. Pedoman bagi kehidupan manusia. 2. Penuntun bagi perbuatan yang benar. 3. Petunjuk bagi kekuatan moral siswa. 4. Pencegah tindakan tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Kita ingat lagi, apa saja yang termasuk fungsi dari lembaga agama. Fungsi yang pertama, lembaga agama memberi pedoman hidup bagi para pemeluknya. Pedoman hidup berarti nomor 1 benar. Yang kedua, lembaga agama mengajarkan prinsip benar salah bagi para pemeluknya. Berarti nomor 2 benar. Yang ketiga, lembaga agama mengatur tata cara
hubungan antara Tuhan dengan manusia. Tata cara antara manusia dengan Tuhan. Tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Kemudian yang keempat, sebagai pedoman keyakinan dan keberadaan. Pedoman keyakinan atau belief dan keberadaan atau eksistensi. Ini juga merupakan fungsi dari lembaga agama. Dan yang kelima, lembaga agama memberi identitas. Memberi identitas pada manusia sebagai bagian dari agama. Memberi identitas pada manusia. Selanjutnya, lembaga agama merupakan petunjuk bagi kekuatan siswa. Berarti nomor 3 juga oke. Sedangkan nomor 4 ini bukan termasuk fungsi dari lembaga agama. Pilihan jawaban untuk 1, 2, dan 3 benar, maka kita pilih jawaban A. Soal nomor 19, pencegahan distribusi sosial yang diakibatkan oleh kesenjangan distribusi sumber daya dan kewenangan merupakan fungsi laten lembaga. A. Ekonomi, B. Politik, C. Keluarga, D. Pendidikan, atau E. Agama. Ketika kita membicarakan masalah kewenangan, ini langsung mengarah pada lembaga politik. Oke, ketika kita membicarakan tentang kekuasaan, kewenangan, itu adalah ranahnya lembaga politik. Karena lembaga politik merupakan seperangkat aturan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan serta pembagian kekuasaan dan wewenang. Jadi ketika kita membicarakan kekuasaan serta wewenang, itu merupakan ranahnya lembaga politik. Jadi jawabannya adalah B, politik. Soal nomor 20, pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung merupakan upaya untuk mendekatkan kepala daerah dengan rakyatnya sebagai salah satu bentuk dari peran lembaga politik. Adapun peran lain dari lembaga politik meliputi 1. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 2. Mengemban tugas amanah yang diberikan oleh rakyat. 3. Mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. 4. Membuat aturan agar pilkada berikutnya berjalan dengan lebih baik. Peran dari lembaga politik atau di sini bisa kita sebut sebagai fungsi dari lembaga politik. Yang pertama, lembaga politik mengusahakan kesejahteraan umum. Ini adalah fungsi pertama dari lembaga politik, mengusahakan kesejahteraan umum. Yang kedua, lembaga politik mengatur proses politik, mengatur berjalannya proses politik. Contohnya seperti pemilu. Yang ketiga, lembaga politik berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian yang keempat, lembaga politik memelihara ketertiban di dalam negara. Sebaliknya, lembaga politik juga menjaga pertahanan dan keamanan dari ancaman luar. Ini merupakan fungsi manifest dari lembaga politik.
Mana pilihan jawaban yang sesuai dengan konsep ini? Yang pertama, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan itu benar. Nomor 3 juga benar. Bagaimana dengan yang nomor 2? Menyalurkan aspirasi dengan mengemban tugas amanah itu sama nggak? Nomor 1 dan 3 saja jawaban yang tepat, maka pilihannya adalah